Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa dilimpahkan karunia, rahmat, serta hidayah agar bisa menyelesaikan pertemuan pagi ini dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas 3 materi utama. Yang pertama yaitu simpulan. Yang kedua adalah gagasan utama. Dan yang ketiga adalah informasi teks. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang simpulan. Apa sih simpulan itu? Apakah simpulan sama dengan kesimpulan? Simpulan adalah akhir dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dan kesimpulan adalah rangkuman dari sebuah bacaan atau sebuah paragraf. Jadi, dapat disimpulkan bahwa simpulan adalah akhir dari pembahasan pada sebuah paragraf, sedangkan kesimpulan adalah rangkuman dari sebuah paragraf atau bacaan. Bagaimana sih cara menentukan simpulan pada sebuah bacaan? Dalam menentukan simpulan pada sebuah paragraf atau bacaan ada 4 cara. Yang pertama yaitu langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf atau bacaan itu sendiri. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan maka dari itu. Cara yang kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Cara yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf atau bacaan. Dan cara yang keempat adalah jawaban dari ide pokok dalam bacaan atau paragraf. Itulah tadi pembahasan materi pertama. Selanjutnya kita akan beralih pada materi kedua, yaitu gagasan utama. Gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf atau bacaan. Kita dapat menentukan gagasan utama dengan sangat mudah. Hal tersebut dikarenakan gagasan utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang ketiga, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Dan yang kelima, gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata. Oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok? Cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok ada 2 cara. Yang pertama yaitu membaca dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Itulah tadi materi kedua tentang gagasan utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang informasi teks. Informasi teks adalah sesuatu hal penting yang terkandung pada suatu teks atau bacaan. Langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks bacaan. Yang pertama, melakukan pembacaan teks yang dilakukan secara sekilas. Yang kedua, penyesuaian terhadap bacaan yang dimiliki terhadap sebuah pertanyaan terhadap teks yang dimana sedang ingin dibaca.
Yang ketiga, menuliskan sebuah jawaban terhadap berbagai macam bentuk pertanyaan pada saat membaca sebagai sebuah tahapan untuk memahami bacaan. Yang keempat, menuliskan berbagai macam bentuk hal yang akan dapat diketahui pada saat menuliskan teks. Yang kelima, mencari berbagai macam bentuk hal yang akan dituliskan ke dalam sebuah bentuk teks, urutan dan juga berbagai macam bentuk dari informasi penting yang ada. Yang keenam, mencari sebuah pemikiran terhadap apa yang telah diketahui. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap berbagai informasi yang penting. Yang terakhir, menandai berbagai macam bentuk teks dengan menggunakan spidol penanda. Itulah tadi ketiga materi yang saya telah jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.